Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 227. Salah paham. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pria parubaya dengan suara keras. Oh pak, kami hanya berteduh, ucap Dava. Meskipun jantungnya berdegup dengan cepat, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Apa lakukannya dengan Akila sudah pasti akan menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang melihat. Namun semua itu bisa dibicarakan dengan kepala dingin, pikir Dava. Sedangkan Akila masih terlihat sok dan sibuk memperbaiki celananya. Akila menangis merasakan pahanya yang begitu sangat sakit dan perih karena gigitan tikus. Bersyukur tikus itu tidak menggigit sawas tapaknya. Jika hal itu terjadi, bisa-bisa sawahnya sompel. Namun jika kejadian seperti ini, apa Akila masih bisa bersyukur? Jangan bohong, kalian melihat apa yang telah kalian lakukan. Para berkumis itu tersenyum miring memandang Akila dan Dava secara bergantian. Mas, Akila takut. Akila menggantungkan Dava dan bersembunyi di belakang punggung lebar pria tersebut. Adek, jangan panik ya, Mas akan selesaikan. Dava menggenggam tangan Akila. Sedangkan ketiga pria itu hanya tersenyum sinis memandang Akila dan Dava. Kami benar-benar hanya berteduh, Pak. Hanya berteduh, tegas Dava. Dia berharap keempat pria itu mau mendengar penjelasannya. Kami sudah sangat sering menangkap orang berbuat mesum di gubuk ini. Semua orang yang tertangkap berbuat maksiat di desa ini akan berkata seperti itu. Saya tidak melakukan apa-apa. Tadi ada hewan yang naik ke kaki adik saya, jelas Dava. Dia tidak akan mau terima tuduhan yang sangat memalukan seperti ini. Pria berkumis itu memperhatikan wajah Akila dan Dava, lainnya tidak memiliki kemiripan sedikit pun. Dasar tukang bohong. Dava benar-benar tegang ketika menghadapi permasalahan ini. Beberapa menit yang lalu dia tegang karena harus menurunkan celana Akila. Kini dia dibuat tegang yang khusus yang melakukan seperti ini. Menghadapi 4 orang warga memang lebih sulit daripada berhadapan dengan pengacara hebat dan juga jaksa sekalipun. Sebaiknya kita bawa mereka ke rumah Pak RT. Nanti kamu jelaskan di sana, usul pria memakai peci berwarna hitam. Akila menangis sambil memegang tangan Dava. Malu, tentu saja dia merasa malu yang luar biasa. Entah mengapa nasibnya bisa seburuk ini. Banyaknya ingin berlibur dan menenangkan pikiran, namun terjadi justru seperti ini. Mana kunci motor kamu? Pinta pria berperut buncit. Dava diam memandang pria itu. Kami bukan komplotan maling. Dia tidak perlu takut motor kamu akan hilang. Pria itu memandang Dava dengan tatapan tidak suka, karena tidak Dava ragu untuk berikan motornya. Kami tidak bisa membiarkan kalian pergi dengan motor, karena bisa saja kalian kabur, jelas pria berpeci. Dengan berhati Dava memegang kunci motornya dan pria berperut buncit itu membawakan motor beserta milik Dava. Sedangkan Dava, Akila dan kedua warga itu menjalan kaki ke rumah Pak RT. Dava dan Akila sampai di rumah Pak RT tidak jauh dari gubuk tempat mereka berteduh. Dan ternyata di sini sudah ramai warga yang berkumpul. Dava merasa heran ketika melihat Pak RT dan juga tokoh masyarakat lain sudah menunggunya. Awalnya dia mengira akan bicara dengan Pak RT dan 3 orang pria yang menggerebek saja. Namun ternyata di depan rumah Pak RT sudah ramai oleh warga sedang berkumpul. Mengapa warga di sini sudah berkumpul? Tanya Dava curiga. Tentu saja, jika ada tertangkap berbuat maksiat, maka kami langsung masukkan berita informasi di grup warga, jelas pria berkumis. Dava diam mendengar pengakuan pria itu. Diperlakukan seperti ini tidak bisa diterimanya, apalagi dia seorang pengacara.
Oh ini, pasangan mesum itu. Padahal orang kaya ya. Tapi kenapa tidak cari hotel saja? Dan justru ingin berbuat maksiat di desa kita. Ciba seorang wanita bertubuh gemuk. Ya, kalau sudah tidak tahan, mana mungkin bisa nunggu ke hotel atau villa. Iya juga, cowoknya tidak polos dan alim, tapi ya begitulah. Keberadaan anak gadis zaman sekarang. Wajah polos ternyata suhu. Akila benar-benar menangis ketika memperkata wanita itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itulah kejam tuduhan yang dia rasakan. Belum lagi telinga yang terasa panas mendengar cibiran orang-orang tentang mereka. Dava masuk ke dalam rumah Pak RT dan diikuti oleh tokoh masyarakat serta beberapa orang warga, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Meskipun dia seorang pengacara yang sukses, bahkan selalu memenangkan kasus yang dipegangnya, namun ternyata tetap saja Dava tidak bisa tenang. Dava tahu seperti apa berhadapan dengan warga. Akila duduk di sebelah Dava, tangannya dingin ketika menggenggam tangan pria sudah anggapnya seperti saudara. Dava tersenyum menang Akila. Jangan takut, Mas akan selesaikan masalahnya. Dava tersenyum sambil mengusap kepalanya. Akila hanya menangis dan menganggukkan kepalanya. Apa masih sakit gigit tikus tadi? Tanya Dava. Masih, perih banget. Akila sedikit meringis. Masih menyangkal, kok kalian tidak memiliki hubungan apapun, sedangkan kalian saja tampaknya sangat mesra sekali, kata pria berkumis. Pak, saya seorang pengacara, dan saya tahu hukum. Dava akan mengajak Pak RT beserta tokoh masyarakat di sana untuk berbicara secara santai. Seorang pengacara, tapi melakukan tindakan tercela. Kalian bisa memviralkan Anda karena perbuatan Anda. Seorang wanita berkata dengan emosi. Mentang-mentang seorang pengacara, atau hukum berbuat sesukanya. Setelah cewek itu digitu-gituin, malah main tinggal gitu aja. Dasar laki-laki buaya, sungguh si ibu yang lain. Kepala Dava seakan ingin pecah ketika menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Apalagi dihadapinya warga dan juga emak-emak yang bikin kepalanya berdenyut-denyut. Tapi kan memang tidak melakukan apa-apa, Bu. Tadi murni musibah, karena ada tikus yang masuk ke dalam celana saya. Tidak usah beralasan, selalu ada saja seperti ini. Ada yang ngakunya tikus masuklah, bekas rabian gigit semut lah, ulat bulu lah. Kami itu sudah hafal dengan tabiat manusia-manusia yang berotak mesum seperti kalian. Si ibu yang lagi tubuh gemuk itu pun menjawab. Akila hanya menangis dan bisa membela dirinya. Dia tidak akan mampu melawan mulut emak-emak. Dava benar-benar frustasi ketika menghadapi para warga. Dia tidak pernah bayangkan akan menghadapi permasalahan seperti ini. Jangan berbuat mesum, berpacaran pun tidak pernah. Meskipun banyak para gadis menggodanya, namun Dava tidak pernah tertarik, karena di hatinya hanya ada Safira. Sudah menjadi peraturan desa kami, jika ada orang tertangkap melakukan perbuatan maksiat seperti ini, maka kami akan langsung menikahkan orang itu di sini dan disaksikan oleh para warga, kata Pak RT. Tidak Pak, kami tidak melakukan apa-apa Pak, tolak Dava. Mana mungkin, dia menikah dengan gadis yang dianggap seperti adik sendiri. Apa alasannya? Pak RT menang Dava dengan serius. Saya sudah menganggap Akila ini adik saya. Kami sejak bayi itu sudah bersama-sama. Nah sekarang kami berencana untuk berlibur ke villa. Jadi, kami memang tidak ada perasaan apapun selain daripada perasaan saudara. Jelas Dava. Jadi kalian tidak punya ikatan darah atau hubungan keluarga? Tanya Pak RT. Tidak Pak, jawab Dava. Kalau begitu, kalian sah untuk dinikahkan. Tokoh masyarakat duduk di samping Pak RT. Saya tidak mungkin menikahkan dengan gadis yang saya anggap sebagai adik saya sendiri. Dava menolak saran warga yang nilainya tidak masuk akal. Jika kalian tidak mau menikah, maka kalian akan diarak keliling kampung sambil dilempari batu, tegas Pak RT.
Dava panik luar biasa ketika ancaman dari Pak RT. Kalian tidak akan bisa keluar di desa ini sebelum kalian menikah, atau sebelum kalian diarak keliling kampung ke tokoh masyarakat yang lainnya. Sekarang hubungi orang tua kalian dan minta mereka untuk datang ke sini. Pak RT menandai Dava dan Akila. Dava menurut, dan dia berharap kedua orang tuanya bisa menyelamatkannya dari pernikahan paksa para warga, karena memang tidak ada yang dia lakukan terhadap Akila. Apa yang dilakukannya murni karena ingin menolong Akila dari gigitan tikus. Meskipun Dava tidak bisa mungkiri bahwa ternyata Pak Akila sangat putih dan bersih. Ya, sebagai seorang pria normal saja hal itu masih terbayang sampai sekarang. Dengan cepat, Dava menghalau pikiran yang tidak menyenangkan seperti ini. Dava menghubungi Harry yang merupakan ayah sambungnya. Dengan sangat cepat sementara telepon diangkat oleh pria tersebut. Halo ayah, Dava langsung menyapa pria di seberang sana. Iya nak, apa kalian sudah sampai di villa? Apa di jalan tidak hujan? Harry langsung memberikan pertanyaan untuk sang putra. Kami belum sampai di villa ya. Terjadi insiden di jalan. Dava menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kenapa nak? Apa kalian kecelakaan? Tanya Harry panik. Tidak ya, hanya saja tadi hujan lebat jika berteduh di pondok. Warga di sini berprasangka buruk dan menuduh kami melakukan perbuatan yang tercela. Jadi kami dibawa ke rumah warga. Apa ya bisa datang ke sini? Karena Pak RT minta pihak keluarga untuk datang. Dava menjelaskan secara ringkas tanpa mengatakan tentang dia yang sudah mendukung anak dari sahabat ayahnya. Bisa yang ngomong sama Pak RT? Harry sangat takut jika warga sempat mukul anaknya. Tapi itu harus memastikan dulu bahwa warga tidak akan melakukan kekerasan fisik. Bisa ya, tunggu sebentar. Pak RT, ini ayah saya ingin bicara. Dava memberikan ponsel kepada Pak RT. Halo Pak, siapa Pak RT? Maaf Pak, apa benar yang putra saya katakan? Tanya Harry untuk memastikan terlebih dahulu. Apa disampaikan oleh putranya bahwa jantung pria parubaya itu berdegup dengan sangat cepatnya? Benar Pak, dan sekarang warga serta tokoh masyarakat lainnya sudah berkumpul di rumah saya. Jawab Pak RT. Saya minta tolong agar anak saya jangan sampai dipukuli. Saya akan langsung ke sana, kata Harry. Baik Pak, kami akan menunggu. Jawab Pak RT kembali memberikan ponsel kepada Dava. Halo ya. Ya nak, kirimkan ayah lokasi kalian sekarang. Saya akan langsung ke sana bersama dengan Paman Rio. Meskipun hanya ayah sambungnya, namun rasa yang terhadap Dava sama dengan rasa yang terhadap anak kandungnya sendiri. Akila juga menghubungi maminya dan cerita apa yang terjadi dengannya. Setelah itu, mereka sama menghubungi pihak keluarganya yang akan datang. Dava merasa lega ketika melihat dua mobil milik orang tuanya dan juga milik orang tua Akila berhenti di depan rumah Pak RT. Oh Pak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak kami? Rio bertanya ketika pria itu sudah dipersilakan untuk duduk. Anak-anak bapak telah melakukan perbuatan mesum di kampung kami. Mereka bertuduh di gubuk milik Pak Marno, dan kemudian di dalam sana pintu ditutup, namun tidak begitu rapat. Kami mengetahui dalam ada orang, kadang melihat motor yang terparkir di depan pondok. Saya akan mengintip ternyata dia menurunkan nasi perempuan. Jadi, sesuai dengan peraturan di desa kami akan memberikan pasangan tersebut. Jika pasangan itu tidak mau, maka akan diarak keliling kampung dan dilempari dengan batu. Jelas warga. Kami tidak melakukan apa-apa, Pi. Tadi ada tikus masuk ke dalam celana Akila. Akila mencoba untuk menjelaskan. Kalau memang seperti itu kasusnya, ya sudah Pak RT, tinggalkan saja anak kami. Beliau bahkan tidak membela anak-anaknya. Tapi paman, kami tidak. Dava diam ketika Rio mengangkat tangannya sebagai isyarat bahwa Dava tidak perlu untuk berbicara ataupun menentang. Setelah kamu turunkan celana anak tante, kamu tidak ingin menikahinya. Apa seperti itu, Dava?
Tanya Maya dengan wajah merah dan marah. Mi, tadi ada tikus. Akila berusaha menjelaskan apa yang terjadi, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Semua yang tertangkap selalu beralasan seperti ini, mulai dari kecoa, tikus, lintah, semut, cicak. Pokoknya ya seperti itulah. Tapi semua itu hanyalah alasan. Jadi kami tidak akan pernah percaya, kata wanita berdiri tidak jauh dari Akila. Silakan panggil penghulunya, Pak, agar anak kami nikahkan di sini, kata Harry. Permasalahan mereka tidak akan selesai jika perdebatan terus saja terjadi. Eka diam memandang suaminya. Waktu itu memang tidak banyak berbicara, namun ada rasa sedih yang tidak jelas di wajah wanita cantik itu. Apakah putra sulungnya itu bisa menjadi suami yang baik untuk Akila? Apakah Dava bisa mencintai Akila seperti mereka nanti menikah? Sepertinya seperti ini membuat Eka takut. Dia tidak ingin hal buruk menimpa rumah tangga Dava. Dava mengusap wajahnya dengan kasar. Lebar kedua orang tuanya bisa membelanya, namun ternyata semuanya salah. Dava menang Akila yang tidak berhenti menangis. Apa bisa dikatakan menyalahkan Akila? Tidak mungkin. Dia pun berada di posisi terkejepit saat peristiwa itu terjadi, sehingga masa Dava untuk menurunkan rencana Akila. Dia tidak menyangka, hanya karena kasus seperti ini saja, mereka harus nikah paksa. Adek, apa mau nikah dengan Mas? Apa adek sudah siap untuk menjadi istri Mas? Dava memandang wajah manis Akila dengan sedikit tersenyum. Sebelum mereka dinikahkan, Dava harus tahu apakah Akila mau menerimanya untuk menjadi suami. Melihat Akila terus saja menangis seperti ini, membuat dia merasa kasihan. Akila mengusap air matanya dan menganggukkan kepalanya. Entah apa aja rumah tangga yang akan dia bersama dengan Dava, dia harus mengalami nasib yang seperti ini. Baiklah bunda, ayah, paman, tante, kami bersedia menikah, ucap Dava. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.